Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam keadaan sehat ya. Yang saat ini mungkin juga kurang enak badan, segera diobati. Yang saat ini juga sudah merasa sehat, tetap menjaga kesehatannya dengan baik ya, supaya kita semuanya bisa menikmati hidup ini dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, karena situasi dan kondisi kita masih tetap akan beribadah ya lewat daring selama beberapa minggu ke depan sampai ada info yang memungkinkan untuk kita bisa beribadah di gereja kembali. Ya, kiranya semuanya harap bersabar dan tetap menjaga prokesnya. Pergi kemana-mana gunakan masker double ya, karena situasi dan kondisi yang kurang baik saat ini. Jaga jarak, hindari berkerumun, dan makan makanan yang sehat ya. Kiranya semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, minggu ketiga di bulan Juli ini. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya, dengan judul firman Tuhan memberi karena anugerah ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dan waktu kami di dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang Makedonia yang disaksikan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan mereka sebagai orang Kristen ya, yang sungguh-sungguh menunjukkan tanggung jawabnya dalam hal memberi karena mereka orang-orang yang sudah beroleh anugerah dari Bapa. Nah, sebelum kita melanjutkan, mungkin kita perlu memahaminya. Kalau kita pernah melihat seorang ibu yang menggendong anaknya ya, kemudian memberikan sepotong biskuit kepada anaknya ya, anaknya kalau kita perhatikan biasanya ingin memberikan makanan itu juga kepada ibunya itu ya. Walaupun sesungguhnya kalau kita perhatikan ibunya ini pasti punya ya sekantong makanan yang banyak ya, yang memang dia sendiri mungkin tidak akan kekurangan, dia mau makan tinggal makan saja. Tetapi anak ini merasa dia ingin memberikan kepada ibunya, karena ibunya sudah berbuat baik kepada dia, memberikan sepotong biskuit yang dia bisa makan, tetapi dia ingin membagikannya juga kepada ibunya ya. Bukan karena dia merasa ini sesuatu yang penting, tidak, karena dia ingin memberi, ada dorongan dalam dirinya. Dia tidak disuruh pun anak ini pasti akan melakukannya, dan itu banyak kita jumpai ya. Di antara keluarga kita sendiri, mungkin istri kita juga pernah ya, ketika menggendong anak kita kemudian memberikan sepotong makanan, padahal istri kita ini juga mungkin dia mempunyai makanan yang banyak, makanan yang sama seperti itu ya. Kalau kita pikirkan tidak butuh pemberian itu, tidak butuh, tetapi ya anak ini ingin memberikannya kepada ibunya karena ya itu dorongan dari dalam hatinya. Nah, memberi itu memberi kepada Allah karena kita ini sebenarnya sudah memperoleh anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Nah, anugerah Allah itu bekerja dengan cara yang sama seperti ketika Allah memberikan, sebagai seorang ibu yang memberikan sepotong makanan kepada anaknya. Kemudian anak itu membalasnya dengan ingin memberikannya sebagai rasa cintanya kepada ibunya, ingin membagikannya dengan ibunya. Nah,
anugerah Allah bekerja dengan cara yang sama, dan kita sebagai anak-anaknya, kita juga ingin memberi kepada Allah kita, karena kita sudah memperoleh anugerah dari Allah di dalam kehidupan kita. Nah, anugerahnya ini berbicara luas ya, bicara tentang keselamatan, bicara tentang berkat jasmani, bicara tentang berkat rohani, dan bicara tentang banyak hal kebaikan-kebaikan yang menjadi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus 8 ini, kita melihat bagaimana Paulus ini berbicara tentang orang-orang Makedonia, ya. Orang-orang Makedonia di mana Allah oleh anugerahnya yang begitu luar biasa bekerja di dalam kehidupan orang-orang Makedonia ini. Ya. Mereka diberkati Tuhan, mereka dianugerahi Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama, dikatakan di situ, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya. Bicara tentang anugerah Allah yang bekerja di Makedonia kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen yang ada di Makedonia. Ya. Mereka orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Mereka yang beroleh kesempatan untuk menikmati kasih karunia Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ya. Orang-orang Makedonia ini menunjukkan, ya, tanggung jawab anugerahnya, karena dia sudah diberkati Tuhan. Dia ingin memberikan kembali kepada Allah apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya. Apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka itu menunjukkan tanggung jawab anugerahnya itu, ya, tanggung jawabnya dengan memberi kepada Allah. Nah, ini pemberian yang didasarkan kepada kasih kepada Allah, bukan didasarkan kepada paksaan atau kepada kehendak-kehendak yang lain. Ya. Itu sebabnya orang-orang Makedonia ini melakukan, ya, dengan berbagai cara, ya, dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, terutama kepada orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Ya, orang-orang Makedonia ini membagi berkatnya kepada mereka. Ya. Kemudian diikuti oleh gereja-gereja yang lain, oleh orang-orang Kristen dari tempat-tempat yang lain. Nah, tetapi ironisnya yang terjadi, mengapa Rasul Paulus dia ingin menceritakan kisah dari orang-orang Makedonia ini kepada jemaat Korintus? Ya. Karena orang-orang Korintus ini orang yang sudah berjanji ingin memberi, tetapi tidak pernah terwujud. Ya. Tidak pernah ada pemberian sama sekali. Mereka berjanji kepada Allah ingin memberi, ingin membantu, ingin menolong, ingin ikut ambil bagian di dalam pelayanan dengan memberikan apa yang ada pada mereka. Tetapi rupanya orang-orang Korintus ini, ya, tidak serta-merta melakukannya. Ya, mereka janji tetapi tinggal janji. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan ayat-ayat ini kepada jemaat Korintus untuk mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus ini, ya, bahwa sesuatu yang mengagumkan itu telah terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Ya. Cara orang Makedonia itu memberi itu ternyata menyenangkan hati Rasul Paulus. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan juga, karena apa yang mereka lakukan itu ternyata menunjukkan sesuatu pemberian yang luar biasa, bukan dilihat dari nominalnya, bukan dilihat dari jumlahnya, ya, tetapi dari cara mereka melakukannya itulah yang membuat, ya, Tuhan pun berkenan kepada orang-orang Makedonia ini. Dan Rasul Paulus ingin dan berharap bahwa orang-orang Korintus ini, mereka semuanya akan tergugah hatinya. Orang-orang Korintus ini mereka akan juga bersemangat, ya, jika mereka mengetahui apa yang telah terjadi di dalam kehidupan orang-orang Makedonia ini. Nah, kita akan belajar apa yang membuat orang-orang Makedonia ini begitu mengagumkan, ya, sehingga pemberian-pemberian mereka ini tersohor, ya, dikenal, dan mereka semuanya, ya, bukan terkenal karena mereka kaya, karena hartanya banyak, ya, tidak. Tetapi kita akan melihat, ya, ada 4 perkara yang sangat luar biasa yang menunjukkan perbuatan yang bertanggung jawab terhadap anugerah Allah dalam hal memberi, ya, yang sudah ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Makedonia ini. Ya, yang pertama dan yang terpenting,
kita dapat melihat di dalam ayat yang kelima, ini yang menjadi pusatnya, ya, menjadi sentralnya untuk kita memahami, ya, dimulainya dari sini, ya. Pemberian yang dilakukan yang membuat orang-orang Makedonia ini, mereka dikagumi, mereka disenangi, dan mereka disanjung dengan begitu luar biasa, ya. Karena yang pertama yang mereka lakukan adalah ayat yang kelima mengatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Yang pertama kali dilakukan oleh jemaat Makedonia ini, mereka memberi diri mereka sendiri, ya. Perhatikan ayat ini, bahwa mereka memberikan lebih daripada yang diharapkan. Mungkin yang diharapkan berikanlah, ya, sesuai dengan kemampuanmu, tetapi rupanya mereka memberikan diri mereka, ya. Dalam bentuk apa? Dalam dua cara. Yang pertama, mereka sungguh-sungguh menunjukkan pertobatannya, ya. Kemudian yang dilanjutkan, pertobatan ini diimbangi dengan iman, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang benar-benar lahir baru, ya. Kalau mereka sudah meyakinkan diri mereka bahwa saya ini orang Kristen yang sudah lahir baru, ya, mereka akan menunjukkan dengan cara hidup yang lebih lagi, memberikan hidupnya kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, persembahan yang kudus kepada Allah, ya. Mereka memberikan diri mereka dengan totalitas untuk mengikut Yesus, untuk mereka melayani Tuhan, ya. Memberikan diri mereka sendiri, bukan orang lain, ya. Ada satu ayat yang seringkali dipelesetkan, ini aku Tuhan, utuslah mereka, tetapi mereka tidak. Orang-orang Makedonia ini mereka berkata, ini aku Tuhan, pakai aku, utus aku, dan jadikan aku alatmu, karena aku sudah menunjukkan aku bertobat, aku hidup baru, dan imanku hidup di dalam Kristus. Sekarang aku sudah lahir baru, benar-benar menjadikan dirinya sebagai ciptaan yang baru oleh karena anugerah yang bekerja di dalam dirinya, ya. Ketika mereka sudah yakin, ya, meyakinkan diri mereka, memastikan bahwa hidupnya sudah baru di dalam Kristus, mereka mengikuti, ya, apa yang menjadi kehendak Allah untuk mereka melayani, hidup dalam totalitas kepada Allah, melayani dengan totalitas, ya. Dan itu akan menunjukkan kualitas pelayanannya yang begitu luar biasa, ya. Itu sebabnya yang terjadi dengan kehidupan orang-orang Makedonia ini, ya, pelayanannya sungguh mengagumkan, sungguh luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi kita sendiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang Kristen, kita harus yakinkan diri kita sendiri juga, ya. Jika kita ingin memberikan diri kita sendiri kepada Allah untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Allah, yakinkan pada diri saya, yakinkan pada diri kita sendiri bahwa saya ini sudah hidup baru, sudah lahir baru di dalam Kristus, ya. Kalau kita sudah lahir baru di dalam Kristus, kita lanjutkan dengan kita ini hidup dalam totalitas untuk kita mau melayani Tuhan. Untuk itu kita perlu persembahkan hidup kita secara totalitas untuk kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Makedonia. Ini yang pertama kali mereka lakukan, ya. Sebelum mereka melanjutkan kepada pelayanan yang lebih lagi, mereka harus memulai dari diri mereka sendiri, ya. Mereka harus menunjukkan, aku persembahkan hidupku pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, ya. Mereka memberikan hidupnya kepada Allah, selanjutnya kepada rasul-rasul untuk ikut terlibat ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, setelah itu mari kita melihat, ya, ketika mereka sudah yakin, ya, hidup mereka sudah lahir baru, artinya, ya, diperbarui rohnya, diperbarui batinnya, diperbarui pikirannya, diperbarui karakternya, sehingga mereka berketetapan hati untuk mengikut Tuhan, tegak lurus dengan Tuhan, ya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak bergeser sedikit pun, ya, dari iman mereka kepada Kristus. Sehingga apa yang mereka lakukan
yang menurut mereka benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, mereka tidak goyah sedikit pun, dan mereka lakukan itu. Maka kita perhatikan ayat yang kedua, dikatakan di situ, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang kedua, ya, perkara yang kedua yang mereka tunjukkan, ya, bahwa mereka bertanggung jawab terhadap anugerah Allah dengan hal memberi. Pemberiannya tidak ditentukan oleh keadaan atau situasi yang terjadi di sekeliling mereka. Ya. Kita bisa melihat sendiri, ya, kadangkala segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak berjalan dengan baik. Ya. Usaha barangkali juga bisa seret. Ya. Apalagi kalau kita perhatikan situasi Indonesia saat ini, ya, ada banyak orang yang susah karena perekonomiannya, karena pekerjaannya, ya, karena segala sesuatunya dibatasi dan segala sesuatunya mereka menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Penderitaan mereka alami. Orang-orang Makedonia ini mereka menderita dalam pelbagai pencobaan hidup, ya. Pencobaan yang sangat luar biasa, menderita penganiayaan, menderita pencobaan, bahkan dikatakan di dalam ayat ini mereka itu miskin. Ya. Semua keadaan seperti itu bisa saja menjadikan kita itu menjadi alat untuk kita membuat alasan untuk kita tidak memberi. Kita dapat berkata, sekarang ini ekonomi lagi susah, untuk apa saya harus memberi kepada Tuhan? Kita mungkin akan berkata, sekarang ini keadaannya kurang baik, saya perlu memikirkan diri saya sendiri, perlu memikirkan keluarga saya, ya. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang Makedonia ini mereka dikatakan sangat miskin, artinya keadaan mereka benar-benar rendah, ya. Mereka sudah menderita pelbagai pencobaan dan penderitaan, ya. Dalam keadaan yang sangat miskin, mereka mau memberi kepada Tuhan. Nah, ada banyak alasan yang sesungguhnya dapat mereka berikan kepada Tuhan untuk mereka tidak mau memberi kepada Tuhan. Tetapi mereka, orang-orang Makedonia ini, sesuatu yang mengagumkan terjadi dalam kehidupan mereka karena mereka, ya, tidak ditentukan. Pemberian mereka ini tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar mereka. Walaupun mungkin mereka sangat miskin, itu tidak menghalangi mereka untuk tetap memberi kepada Tuhan. Ya. Karena mereka sudah mengawali, pertama-tama aku memberikan hidupku kepada Tuhan, memberikan diriku sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seluruh hidupku, artinya seluruh hidup dan penghidupannya memang dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga sekalipun keadaan miskin, sekalipun keadaan menderita, orang-orang Makedonia ini akan tetap memberi kepada Tuhan. Ya. Hal itu tidak akan mempengaruhi sikap mereka, ketetapan hati mereka untuk mereka ini memberi kepada Tuhan. Nah, mungkin ada banyak orang yang beralasan, ya, karena ekonomi, karena situasi dan kondisi, karena ini dan itu, ya. Tetapi seorang pemberi yang bertanggung jawab oleh karena imannya yang benar di dalam Kristus, ya, mereka tidak akan mencari-cari alasan untuk tidak memberi, tetapi mereka akan berusaha mencari kesempatan untuk mereka dapat memberi kepada Tuhan, sekalipun mereka dalam situasi yang kurang baik di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian mereka ini tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, yang ketiga, ya, mereka memberi dari milik mereka sendiri. Mereka memberi dari apa yang ada pada mereka. Perhatikan ayat 3 dan ayat yang kelima itu tadi, ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang kelima mengatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang punya banyak bisa memberi lebih banyak lagi, ya. Tetapi yang mempunyai sedikit, mereka bisa memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya ini pemberian yang tidak dipaksakan, ya.
Mereka melakukannya memberi sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah. Pemberian ini seimbang. Ya. Apa yang diajarkan oleh Yesus berkenaan dengan hal perpuluhan pun itu menunjukkan bahwa pemberian yang dikehendaki oleh Allah adalah pemberian yang seimbang. Yang kaya tidak merasa memberikan lebih banyak, yang miskin pun juga mereka merasa tidak memberikan sedikit. Tetapi seimbang apa yang mereka berikan. Sebab yang punya banyak, mereka pun dapat memberikan lebih banyak. Yang mempunyai sedikit, mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Dan perpuluhan ini menjadi satu contoh pemberian yang seimbang yang diajarkan oleh Yesus dalam hal memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, yang terpenting dari pemberian ini adalah memberi dari apa yang dimilikinya, memberi dari apa yang ada pada mereka, bukan memberi dari yang tidak ada pada mereka. Itu namanya mengada-ada. Ya. Kalau sudah mengada-ada berarti ada sesuatu maksud dan tujuan yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi memberi dari apa yang ada pada mereka. Mereka dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Rasul Paulus menyaksikan sendiri, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya. Di samping memberi yang seimbang, tetapi ada kalanya seorang Kristen yang bertanggung jawab, mereka akan menuntut pengorbanan dalam dirinya, karena memperoleh anugerah yang besar dari Allah, itu mereka terima dengan cuma-cuma. Itu sebabnya mereka merasa, saya juga perlu berkorban bagi Kristus. Memberi mungkin lebih banyak, melampaui kemampuan mereka. Dan inilah yang terjadi dengan kehidupan orang-orang Makedonia ini. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka sangat miskin keadaannya, mereka menderita, mereka teraniaya, tetapi mereka dengan sukacita memberikan kepada Tuhan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Mungkin kita juga sedang diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang mungkin hampir sama dengan orang-orang Makedonia, atau mungkin kita masih di atasnya dari orang-orang Makedonia. Nah, apakah kita juga mempunyai kerinduan yang sama? Kalau kita sebagai orang Kristen yang benar, maka kita akan berkata, aku sebagai orang yang sudah diberikan anugerah oleh Allah yang begitu luar biasa, aku akan memberikan kepada Tuhan apa yang aku miliki, karena ini pemberian Tuhan dan aku ingin membagikannya juga kepada Tuhan. Bahkan dengan pengorbanan untuk kita memberi melampaui kemampuan kita. Yang bisa memberi lebih, berikanlah lebih kepada Tuhan. Yang bisa memberikan sesuai dengan kemampuannya, berikanlah itu. Tetapi harus didasari dengan sukacita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, perkara yang sangat penting yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sesuatu hal yang mengagumkan yang membuat orang-orang Makedonia, mereka memberi karena ingin memberi. Ayat yang keempat berkata kepada kita semuanya, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah diminta. Mereka memberi kepada orang-orang kudus. Mereka ikut ambil bagian di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan. Sebagai bentuk balasan mereka atas kasih karunia Allah yang dicurahkan oleh Tuhan kepada mereka. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah didorong-dorong. Mereka sudah melakukan, bahkan mereka memohon dan meminta, izinkanlah kami untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan kasih ini kepada orang-orang kudus, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Memberi apa yang ada pada mereka. Mereka memberi bukan supaya mereka dipuji. Mereka memberi bukan supaya mereka memperoleh tempat di hati orang-orang itu. Mereka memberi karena mereka memang ingin memberi. Sebagai dorongan kasih kepada Kristus yang mereka implementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu terjadi, dan itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Ayat 4 ini mengatakan bahwa orang-orang Makedonia ini memohon dan meminta dengan sangat supaya mereka diizinkan
untuk mereka ikut ambil bagian di dalam pelayanan kasih ini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka melakukannya bukan terpaksa. Ya. Kalau kita memberi, baik untuk gereja, memberi untuk hamba Tuhan, kalau dilakukan dengan terpaksa, itu tidak jadi berkat. Ya. Tetapi orang-orang Kristen yang benar, orang-orang Kristen yang imannya hidup, orang-orang Kristen yang memahami anugerah Allah di dalam hidupnya lebih besar daripada segala harta miliknya, mereka akan memberi karena mereka ingin memberi. Bahkan tidak usah diingatkan, nggak usah disuruh-suruh pun mereka akan memberi kepada Tuhan, memberi kepada pelayan-pelayan Tuhan, memberi kepada orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka akan lakukan itu dengan suka rela. Kerelaan hati mereka lakukan semuanya itu karena mereka bertanggung jawab terhadap anugerah Allah yang mereka terima. Ya, kita harus ingat, di gereja tidak ada tempat untuk pemberian yang dipaksakan. Ya. Tetapi di gereja selalu ada ruang dan tempat bagi jemaat dan orang-orang yang ingin memberi pemberian dengan suka rela dan dengan sukacita. Nah, orang Kristen harus memberi dengan rela sebab mereka memang ingin memberi kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah beroleh anugerah Allah yang melampaui segala-galanya di dalam kehidupan kita. Itu pemberian Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menghendaki pemberian kita bukan karena Tuhan kekurangan, melainkan Allah ingin melihat kesungguhan hati kita. Ya, seberapa besar tanggung jawab kita atas anugerah Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga yang terpenting dari semua pemberian kita kepada Allah harus didasarkan kepada kasih yang tulus dan iman yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan kita, supaya pemberian kita ini yang kita lakukan tidak dengan terpaksa, tetapi pemberian kita diperkenan oleh Allah yang lahir dari iman dan kasih kita yang tulus kepada Allah. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen harus bertanggung jawab dengan anugerah Allah dalam hal memberi, dengan cara yang pertama tadi dikatakan memberikan diri kita, persembahkan hidup kita dengan totalitas kepada Allah untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam segala situasi dan kondisi, berikan kepada Allah yang terbaik sekalipun mungkin kita sangat miskin, meskipun kita menderita, meskipun kita kesusahan. Ingat, tetaplah memberi kepada Tuhan dan berikan yang terbaik, karena situasi dan kondisi itu tidak boleh mengatur dan mengendalikan kita, tidak boleh menentukan sikap hati kita. Karena iman yang benar akan tegak lurus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berilah dari apa yang ada pada kita dan berikanlah kepada Allah, karena kita memang ingin memberi kepada Allah dan memberinya dengan bersukacita, baik kepada Allah ataupun kepada orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Berikanlah itu dengan sukacita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita, menguatkan kita, dan akan membangkitkan semangat kita, supaya kita juga mempunyai semangat yang sama seperti orang-orang Makedonia yang memberikan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Nah, kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kiranya Engkau berkenan memberkati sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengar, mereka akan beroleh kekuatan, penghiburan, dorongan, dan motivasi untuk mereka melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.